Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan terjadinya tsunami dengan konsep gelombang. Ini merupakan salah satu tugas akhir saya dari mata kuliah pembelajaran fisika berbasis teknologi dan bencana bersama Bapak Fahrul Razi. Oke, sebelum saya melanjutkan materi saya mengenai keterkaitan tsunami dengan gelombang, maka sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi izinkanlah saya perkenalkan, nama saya Jessica Alfa, NIM 190333158. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Oke, mungkin kita langsung saja ke KD pada materi kita kali ini. KD yang saya ambil yaitu mengenai gelombang, yaitu pada KD 3.9 dan 4.3. Pada KD 3.9 itu isinya menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Dan untuk KD 4.3 yaitu melakukan percobaan gelombang berjalan dan gelombang stasioner beserta presentasi hasil percobaan dan makna fisisnya. Oke, mungkin kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai apa itu tsunami. Sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui, tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su berarti pelabuhan dan nami adalah gelombang. Jadi tsunami adalah gelombang pelabuhan. Istilah ini pertama kali muncul di kalangan nelayan Jepang. Karena pada saat berada di tengah laut, panjang gelombang tsunami sangat rendah, sehingga para nelayan tidak merasakan adanya gelombang ini. Namun, setibanya di pelabuhan, mereka mendapati wilayah di sekitar pelabuhan tersebut rusak parah. Itulah sebabnya mereka menyimpulkan bahwa gelombang tsunami hanya timbul di wilayah sekitar pelabuhan, bukan di tengah lautan yang dalam. Tsunami juga selalu dianggap sebagai gelombang air pasang, karena tsunami dan gelombang pasang sama-sama menghasilkan gelombang air yang bergerak ke daratan. Namun sebenarnya gelombang tsunami sama sekali tidak berkaitan dengan peristiwa pasang surut air laut. Untuk menghindari pemahaman yang salah, ahli oceanografi menggunakan istilah gelombang laut seismik atau seismic sea wave untuk menyebut tsunami yang secara ilmiah lebih akurat. Oke, jadi tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang disebabkan oleh macam-macam gangguan di dasar samudra. Gelombang tsunami bergerak cepat dengan ketinggian yang rendah di tengah lautan yang dalam sehingga tidak kelihatan ketika masih berada jauh. Namun begitu mencapai tepi atau wilayah dangkal, gelombang ini bergerak melambat tetapi juga semakin tinggi. Oke, mungkin kita akan kulik lebih dalam mengenai tsunami yang telah terjadi di Indonesia. Berdasarkan katalog gempa sejak tahun 1629 sampai 2002, di Indonesia pernah terjadi tsunami sebanyak 109 kali, yang mana 1 kali akibat tanah longsor atau landslide, 9 kali akibat gunung berapi atau vulkanik, dan 98 kali akibat gempa bumi tektonik. Kita akan masuk ke materi bagaimana terjadinya sebuah tsunami. Secara umum, gelombang tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Tsunami membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Oke, namun pada dasarnya terjadinya tsunami ini dipicu oleh jenis tsunaminya. Perbedaan jenis tsunami akan menyebabkan perbedaan penyebab tsunaminya. Oke, mungkin kita langsung saja ke jenis tsunami yang pertama, yaitu tsunami lokal. Tsunami lokal ini disebut tsunami lokal karena dia menyebabkan kerusakan alam. Hal ini dengan jarak yang relatif dekat dengan peristiwa yang menyebabkan tsunami seperti gempa.
Tsunami jenis ini bergerak hanya 100 km dari daratan atau sekitar 1 jam untuk sampai ke daratan. Beberapa dari tsunami bisa mencapai daratan itu hanya dalam waktu 10 menit, sehingga sangat sulit untuk menyelamatkan diri dari jenis tsunami ini. Tsunami lokal ini terjadi karena adanya gempa bumi, namun bisa juga terjadi karena adanya tanah longsor bawah laut yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Oke, mungkin kita langsung saja ke jenis yang kedua, yaitu tsunami regional. Tsunami regional biasa terjadi dengan berjarak 100 sampai 1000 km dari daratan. Butuh waktu antara 1 sampai 3 jam bagi tsunami jenis ini untuk mencapai daratan. Selama itu juga, masyarakat memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi penyelamatan diri. Oke, tsunami yang ketiga yaitu tsunami jarak jauh. Tsunami jarak jauh atau dikenal dengan istilah tsunami atau tsunami samudra merupakan bencana alam yang sangat kuat dan daya hancurnya besar. Padahal tsunami ini jaraknya cukup jauh dari daratan, yakni hingga 1000 km atau sekitar 3 jam untuk sampai ke daratan. Sehingga kemungkinan untuk penyelamatan diri atau evakuasi diri juga jauh lebih besar. Tsunami jarak jauh ini awalnya terlihat seperti tsunami lokal, kemudian ia bergerak melintasi peta luas samudra. Ukurannya cukup besar sehingga area yang terdampaknya pun lebih besar. Oke, tsunami yang keempat adalah tsunami meteorologi atau meteotsunami. Proses terjadinya tsunami meteorologi adalah fenomena mirip bencana alam yang ditimbulkan oleh gangguan meteorologis atau atmosfer. Artinya, kehidupan alam sangat berperan di balik ini terjadi. Gelombang ini dapat dihasilkan oleh sejumlah faktor seperti gelombang gravitasi atmosfer, lompatan tekanan, saluran tertentu, badai atau angin topan. Meteotsunami memiliki pengaruh besar yang berdampak layaknya gelombang tsunami biasa. Fenomena alam ini juga dapat menghancurkan wilayah pesisir, khususnya di teluk atau ceruk dengan perluasan yang kuat. Proses terjadinya tsunami ini juga disebut sebagai risaga. Oke, tsunami selanjutnya itu adalah mikrotsunami. Sesuai dengan namanya, mikrotsunami ini ukurannya sangat kecil, sehingga sangat sulit untuk dideteksi secara visual. Karenanya perlu ada alat tertentu untuk mendeteksi keberadaan tsunami jenis ini. Meski begitu, tsunami ini juga cukup berbahaya jika sulit diketahui. Oke, jenis tsunami yang terakhir yaitu mega tsunami. Mega tsunami adalah tsunami dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Menurut para ahli geologi, mega tsunami disebabkan oleh tanah longsor yang sangat besar seperti runtuhnya sebuah pulau, letusan gunung berapi atau letusan gunung Krakatau, atau tumbukan sebuah meteor yang besar, tetapi tidak disebabkan oleh gempa bumi, kecuali jika menghasilkan tanah longsor. Mega tsunami dapat naik hingga ratusan meter dengan kecepatan 890 km per jam dan dapat menerjang daratan sejauh 20 km. Di tengah lautan dalam, mega tsunami hampir tidak dapat dirasakan. Permukaan laut naik vertikal sekitar 1 meter dengan wilayah yang sangat luas hingga ratusan kilometer. Saat tsunami mencapai laut dangkal, gelombangnya hanya terlihat sekitar 30 cm. Namun ketika mencapai daratan, gelombang tsunami meninggi secara drastis. Oke, mungkin kita akan dalami mega tsunami ini dalam sejarah. Dalam sejarah tercatat beberapa kali terjadi tsunami mega tsunami ini, yakni pada tahun 1972 yang diakibatkan oleh letusan Gunung Aso di Jepang, membuat bagian gunungnya jatuh ke laut, menyebabkan tsunami setinggi 100 meter. Pada tahun 1958, longsor besar menyebabkan tsunami setinggi 524 meter di Teluk Lituya. Pada tahun 1963, longsor di atas bendungan Fejon menyebabkan tsunami setinggi 250 meter dan membunuh sekitar 2.000 orang. Pada tahun 1980, letusan gunung St. Helens di Amerika Serikat menyebabkan longsor dan membuat tsunami setinggi 260 meter. 65 juta tahun yang lalu, saat tumbukan meteorit yang membentuk kawah Chicxulub menyebabkan tsunami setinggi 3 km. 35 juta tahun yang lalu, tumbukan meteorit di Teluk Chesapeake menyebabkan mega tsunami yang berulang-ulang.
Selain itu juga terjadi di sekitar British Columbia, Gunung Etna di Sisilia, di Laut Norwegia, di Kepulauan Reunion, di sebelah timur Madagaskar, dan di Kepulauan Hawaii. Potensi ancaman mega tsunami ini sangat besar. Ada beberapa ancaman yang dapat diakibatkan oleh mega tsunami. Yang pertama, tenggelamnya suatu pulau yang terkena imbas tsunami. Yang kedua, korban jiwa yang sangat besar. Yang ketiga, kerugian harta benda yang besar. Dan yang terakhir, punahnya sebuah kehidupan. Perlu diketahui, tsunami ini memiliki kecepatan yang sangat besar sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di lautan dalam dan dapat melanda daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 meter atau lebih. Magnitudo tsunami yang terjadi di Indonesia berkisar antara 1,5 sampai 4,5 skala Imamura, dengan tinggi gelombang maksimum yang mencapai pantai berkisar antara 4 sampai 24 meter dan jangkauan gelombang ke daratan berkisar antara 50 sampai 200 meter dari garis tepi pantai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi cara mengurangi efek tsunami. Sebelum kita melanjutkan materi mengenai cara mengurangi efek tsunami, kita harus lebih tahu dulu mengenai tanda-tanda terjadinya sebuah tsunami, sehingga kita dapat mengurangi efek dari terjadinya tsunami. Tanda-tanda dari terjadinya tsunami ini ada berbagai macam. Yang pertama itu air laut yang surut secara tiba-tiba, bau asin yang sangat menyengat, dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat besar. Yang keempat, batas horizon antara lautan dan langit tidak terlihat jelas, seperti terlihat mendung. Yang kelima, merasakan terjadinya gempa. Yang keenam, biasanya akan muncul gelembung-gelembung gas pada permukaan air dan membuat pantai terlihat seperti mendidih. Oke, setelah kita mengetahui tanda-tanda terjadinya tsunami, maka kita dapat memahami bagaimana cara mengurangi efek dari tsunami. Cara untuk mengurangi efek dari tsunami yaitu di beberapa negara yang sering dilanda tsunami seperti Jepang, mereka membangun tsunami wall atau dinding tsunami, yaitu bangunan tembok setinggi 4,5 meter untuk menahan lajunya gelombang tsunami pada saat gelombang tersebut mendekati daerah pantai. Cara lain yang dapat kita lakukan yaitu membangun pintu-pintu banjir atau parit yang cukup besar dan lebar yang berfungsi membelokkan air yang datang akibat tsunami. Atau kita dapat menempuh cara alternatif yaitu menanam pohon bakau atau mangrove di sekitar garis pantai yang terbukti mampu menahan laju tsunami, seperti kasus di pemukiman Naluvadepati di daerah India Tamil yang mengalami kerusakan tidak begitu parah akibat tsunami tahun 2004 yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh atau Kepulauan Andaman. Oke, selain kita dapat melakukan 3 cara yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita juga dapat mengurangi efek bencana melalui diri kita sendiri, yaitu mengetahui cara penyelamatan diri sendiri. Yang penting dalam melakukan tindakan penyelamatan adalah tetap tenang dan tidak panik, sehingga memungkinkan kita untuk tetap berpikir rasional. Setelah itu, carilah daerah yang tinggi, di mana gelombang tsunami tidak akan mampu menjangkau daerah tersebut, seperti daerah perbukitan. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu mengenai hubungan tsunami dan fisika. Secara fisika, gelombang tsunami memiliki waktu rambat gelombang yang lebih lama dibandingkan dengan gelombang seismik untuk menempuh jarak yang sama. Oke, sebelum kita lanjutkan, peristiwa gelombang tsunami ini bisa dijelaskan menggunakan fisika, yaitu penjalaran gelombang secara transversal atau tegak lurus dengan arah rambatannya. Ketinggian gelombang tsunami sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang. Sebuah tsunami memiliki panjang gelombang ratusan kilometer, berperilaku sebagai gelombang air dangkal, yaitu sebuah gelombang ketika perbandingan kedalaman air dengan panjang gelombangnya lebih kecil daripada 0,05. Rumus kecepatan gelombang air dangkal yaitu V sama dengan akar G dikali D, di mana G adalah percepatan gravitasi, D adalah kedalaman air, dan V merupakan kecepatan gelombang air dangkal. Oke, namun energi yang dikandung gelombang tidaklah berkurang banyak. Ini sesuai hubungan laju energi yang hilang atau energi loss rate, yaitu gelombang berjalan berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Dengan kata lain, semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin sedikit energi yang hilang, sehingga energi yang dikandung tsunami bisa dianggap konstan.
Karena energinya konstan, berkurangnya kecepatan akan membuat ketinggian gelombang atau amplitudo bertambah. Ilmuwan mencatat dengan kecepatan 1000 km per jam menuju pantai, tinggi gelombang bisa mengalami kenaikan sampai 30 meter. Teori lain juga menjelaskan bahwa semakin dangkal lautnya, maka gelombang akan melambat dan meninggi. Hal ini dikarenakan bagian depan gelombang melambat dan terdorong oleh bagian belakang gelombang sehingga meninggi. Oke, jadi dapat disimpulkan adalah terjadinya tsunami ini mirip dengan perambatan gelombang transversal. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan antara tsunami dengan konsep gelombang. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.